Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiffany Maulida Inayah dengan NIM 200512140220 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B Universitas Negeri Surabaya. Nah, sebelumnya apa sih standarisasi itu? Standarisasi adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi yang pertama yaitu memudahkan komunikasi satu sama lain. Saya ambil contoh, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. 2. Dapat digunakan banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Yang terakhir, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike, terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu T568A dan T568B. Untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut, apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Selanjutnya, saya akan bahas OSI dan TCP/IP. Apa itu OSI layer? OSI layer atau OSI model Open System Interconnection adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan oleh International Organization Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977 yang bertujuan untuk menyeragamkan model jaringan agar tetap berkomunikasi. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Nah, lalu apa itu TCP/IP? TCP/IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan model jaringan yang digunakan dalam komunikasi data dan informasi di internet. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan OSI layer dan TCP/IP. Yang pertama, OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Nah, ini bisa kita lihat OSI layer ada 7 dan TCP/IP ada 4. Yang kedua, TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Yang ketiga, semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Yang keempat, perkembangan ISO atau OSI tersandar tidak seperti TCP/IP. Yang kelima, untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Dan yang terakhir, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Lalu, persamaan dari OSI dan TCP/IP. Yang pertama, keduanya memiliki layer atau lapisan. Yang kedua, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Yang keempat,
Asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi packet switching. Yang kelima, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Dan yang terakhir, dua-duanya memiliki teknologi packet switching, bukan circuit switching atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Protokol pada TCP/IP, yaitu ada 4 lapisan. Yang pertama yaitu application layer, berperan sebagai high-level protokol yang melakukan proses representasi, encoding dan dialog kontrol data, juga menyediakan servis-servis terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer diantaranya yaitu HTTP, FTTP, Telnet, NTP, DHCP, PING, dan lain sebagainya. Lapisan yang kedua ada transport. Layer ini berfungsi menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer, mempunyai dua protokol utama yaitu TCP dan UDP. Pada layer ini data diubah menjadi suatu paket data dan menentukan metode pengiriman, flow control, dan error correction terhadap paket data. Dan yang ketiga ada internet layer, berperan untuk memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau rute pengiriman paket data. Protokol-protokol yang beroperasi dari network layer yaitu ada IP, ARP, ICMP, dan IGMP, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu network interface. Layer ini sering juga disebut sebagai host to network layer. Layer menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logikal. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Selanjutnya, protokol pada OSI layer. Terdapat 7 lapisan. Di lapisan ke-7 ada application layer. Merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Protokol yang ada di application layer, yang pertama ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua ada FTP, File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS, Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang terakhir ada DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Dan lapisan ke-6 ada presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Protokol yang berada pada lapisan 6 ini, yang pertama ada Telnet Protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang bisa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima.
Yang terakhir ada SNP, Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Lapisan yang kelima ada Session Layer. Session Layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang beroperasi pada lapisan ini yaitu ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBEUI, NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat ada PAP, Printer Access Protocol, berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang terakhir ada SPDU, Season Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua season service user. Lapisan berikutnya ada Transport Layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut, sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Protokol yang terdapat di lapisan transport ini ada dua, yaitu TCP, Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Dan yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error, kontrol, dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Layer yang ketiga yaitu Data Link Layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras. Protokol yang beroperasi pada data link layer ada dua, yaitu PPP, Point-to-Point Protocol, yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Dan yang kedua ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, yang digunakan untuk menyambung serial. Dan yang terakhir ada Physical Layer. Layer fisikal bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Pada lapisan fisikal ini tidak memiliki protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya, saya akan bahas TCP dan UDP. TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, adalah protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Sebaliknya, TCP menggunakan koneksi. Salah satu protokol ini umumnya digunakan saat Anda mengobrol dengan orang lain melalui Skype, mengirimkan email, menonton video secara daring, atau sekedar menelusuri web. Nah, bagaimana sih cara kerja dari TCP? Cara kerja dari TCP yaitu yang pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Yang kedua, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Yang ketiga, pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Nah, apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang.
Nah, selanjutnya cara kerja dari UDP. UDP menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat daripada TCP. Sekian dari saya untuk penyampaian materi standarisasi jaringan komputer. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.